Masa penganiayaan dan 7 materai. Pendeta Dr. Yopi Ratu, Dr. Sridadi Atianto, Yunus Ciptawilangga, MBA. Session 3. 6. Materai yang kelima. Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Materai yang kelima memperlihatkan bahwa ada jiwa-jiwa dari mereka yang dibunuh karena kesetiaan mereka kepada Allah, dan mereka berseru-seru agar Allah membalaskan darah mereka yang dijawab bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ayat ini lebih menjelaskan bahwa umat Tuhan akan mengalami penganiayaan yang hebat, bahkan sampai dibunuh, seperti yang dijelaskan di materai-materai sebelumnya. Penglihatan ini juga merupakan sebuah pesan pengharapan bagi mereka yang sedang menghadapi penganiayaan dan hidup sebagai seorang martir. Mereka yang telah mati karena iman mereka hidup di Firdaus. Tubuh atau jasad mereka sudah terbunuh, namun jiwa mereka tetap hidup. Iblis dapat menghancurkan tubuh, tetapi tidak bisa menghancurkan jiwa. Allah telah menyediakan sebuah tempat yang lebih baik bagi mereka yang mati karena Dia. 7. Materai yang keenam. Wahyu 6 ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ayat 13. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Ayat 14. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ayat 15. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu." Ayat 17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Wahyu 7 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ayat 3. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Ayat 5. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000. Ayat 6. Dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000. Ayat 7. Dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000. Ayat 8. Dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Ayat 9.
Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ayat 10, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Ayat 11, dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Ayat 12, sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 13, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Ayat 14, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Ayat 15, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ayat 16, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ayat 17, sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Peristiwa yang terjadi setelah materai yang ke-6 dibuka merupakan peristiwa yang dinanti oleh orang percaya, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan pengangkatan orang percaya seperti yang dijelaskan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 hingga 17. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan menarik sekali bahwa ternyata Tuhan memberikan tanda-tanda alam yang khusus sebelum terjadinya kedatangan Tuhan Yesus kedua kali tersebut seperti tertulis di Wahyu 6 ayat 12. Maka aku melihat ketika Anak Domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ayat 13, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Ayat 14, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Matahari hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah bagaikan darah, ternyata juga telah dinyatakan sebelumnya di KPR 2 ayat 20 bahwa matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Tanda-tanda tersebut telah kami jelaskan dalam buku kami yang berjudul Tanda-tanda Langit Kedatangan Tuhan Yesus. Selanjutnya, hal-hal yang akan terjadi di materai ke-6 ini adalah gempa bumi yang dahsyat disertai berjatuhannya bintang-bintang dan akan terjadi hal-hal yang tidak umum di langit. Wahyu 6 ayat 12, maka aku melihat ketika Anak Domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ayat 13, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Ayat 14, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Bila kita lihat ayat 14, tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya,
maka mungkin sekali bahwa gempa bumi yang terjadi pada saat tersebut bukan merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh gunung meletus, namun gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Pengangkatan 144.000 orang dari suku-suku bangsa Israel sebagai yang sulung dari mereka yang diangkat. Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu, 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Pengangkatan anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangannya. Ayat 14, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Wahyu 15 ayat 2, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya, pada mereka ada kecapi Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 3 menyatakan bahwa apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ayat di atas menyeratkan hal-hal sebagai berikut. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, hal ini bisa berarti bahwa masa penganiayaan di akhir zaman akan terjadi ketika suasana dunia secara umum dalam keadaan damai dan aman. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Bisa ditafsirkan bahwa masa aniaya tersebut akan datang secara mendadak, walaupun sebenarnya sudah bisa diduga sebelumnya. Seperti wanita yang sedang mengandung setidaknya tahu kapan bayinya akan lahir, walaupun tidak tahu persis hari, jam, dan menitnya. Namun penganiayaan yang mengawalinya akan datang secara tiba-tiba, seperti seorang yang hamil mengalami kesakitan karena kontraksi yang terjadi tiba-tiba beberapa waktu sebelum melahirkan. Sakit sekali seperti sakit bersalin. Waktunya pendek, seperti lamanya perempuan hamil yang sakit mulai dari kontraksi awal sampai selesai melahirkan. Dan penderitaan itu berakhir ketika anaknya lahir. Jika kita melihat hasil penelitian Paul Grevas mengenai tanda langit yang sempurna dari Tuhan, maka kita akan melihat suatu hal yang sangat mengherankan. Dari gambar di atas terlihat bahwa jarak hari antara garis tengah dengan blood moon atau supermoon yang akan terlihat di Yerusalem pada tanggal 28 September 2015 adalah 266 hari, sama persis dengan waktu kandungan seorang bayi dalam rahim seorang ibu, yaitu 266 hari. Apakah ini adalah tanda untuk menjelaskan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin? Mungkinkah pada tanggal 28 September 2015 akan terjadi penggenapan Hari Raya Pondok Daun, di mana Tuhan Yesus akan turun dari surga dan akan terlihat di awan-awan, kemudian mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan? Mungkinkah nubuatan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 akan tergenapi waktu itu? Marilah kita berjaga-jaga karena kita tidak tahu persisnya kapan hari itu akan datang. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mungkinkah kita yang masih hidup pada saat itu akan memasuki masa pengujian, penyaringan dan pemurnian sebelum diangkat menyongsong Tuhan di angkasa seperti yang dituliskan dalam kitab Nabi Daniel? Daniel 12 ayat 10 dan 12. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Dan surat Tesalonika menubuatkan bahwa sesudah itu
Kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Dan mungkinkah pengangkatan akan terjadi atau berakhir di Hari Raya Hanukkah pada tanggal 12 Desember 2015? Karena ternyata Hari Raya Hanukkah 12 Desember 2015 tersebut memiliki selisih hari yang sama, yaitu 266 hari jika dihitung sejak tanggal 20 Maret 2015, yaitu awal tahun baru penanggalan Yahudi. Menurut Torah kalender, 20 Maret 2015 juga merupakan hari pertama dari tahun 6001 berdasarkan kalender penciptaan yang dimulai dari 20 Maret 2015 sore hari. Jika biasanya kita menghitung satu hari dimulai dari jam 12 tengah malam sampai jam 12 tengah malam berikutnya, maka berdasarkan kalender penciptaan, setiap hari dimulai dari sore hari sampai sore hari berikutnya. www.torahkalender.com. Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Selain itu, pada hari tersebut, Tuhan memberikan tanda langit berupa gerhana matahari total. 8. Materai yang ketujuh. Materai yang ketujuh terjadi sesudah pengangkatan di materai yang keenam, di mana kemudian para malaikat meniup sangkakalanya dan juga mencurahkan cawan murka Allah. Mereka yang tertinggal, yang tidak diangkat akan mengalami 3,5 tahun masa cawan murka Allah. Wahyu 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Ayat 2, lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ayat 3, maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ayat 4, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Ayat 5, lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Wahyu 15 ayat 1, dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Ayat 2, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Ayat 3, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan-jalanmu ya Raja segala bangsa. Ayat 4, siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Ayat 5, kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Ayat 6, dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ayat 7, dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Ayat 8, dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Wahyu 16 ayat 1, dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Sebelum materai yang ketujuh dibuka, ada suasana sunyi senyap. Ini merupakan suatu antiklimaks setelah periode puji-pujian pada Allah sebelumnya. Dalam keheningan, malaikat menempatkan kemenyan pada mezbah Allah. Kemenyan merupakan doa-doa orang kudus dan mereka menjadi bau-bauan yang harum di hadapan Allah. Dan materai yang ketujuh muncul.
7 malaikat dengan 7 sangkakala dan 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah yang akan digunakan sebagai peringatan dan malapetaka bagi penduduk bumi yang tersisa, yaitu mereka-mereka yang tertinggal yang tidak diangkat. Ini merupakan suatu peringatan bagi mereka yang mengolok-olok akan penghakiman Allah yang akan datang. 9. Persiapan yang harus dilakukan. Tanda-tanda kedatangannya semakin lengkap. Nubuat-nubuat Alkitab semakin nyata. Penggenapannya dan saatnya sudah semakin dekat. Maka pertanyaannya ialah, apa yang harus kita lakukan selama kita masih menantikan hari mulia itu? Persiapan seperti apa yang harus kita lakukan? Yang utama ialah persiapan rohani, di mana kita perlu sekali untuk lebih mengenal Allah kita dengan membaca firman Tuhan, berdoa, mendengar khotbah-khotbah dari para hamba Tuhan yang bertanggung jawab, merenungkan dan mendalami serta melakukan firman Allah yang pernah kita dengar. Karena hanya umat Tuhan yang mengenal Allahnya yang akan tetap kuat dan yang berani melakukan tindakan-tindakan untuk mempertahankan imannya walaupun dengan resiko dianiaya, kehilangan seluruh harta benda miliknya, bahkan kehilangan nyawanya. Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Daniel 11 ayat 32. And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries. But the people that do know their God shall be strong and do exploits. KJV. Hal yang sama juga disampaikan dalam kitab Wahyu pasal 13. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Wahyu 13 ayat 10. Pembelajaran dari bencana-bencana besar dalam Alkitab. Selain itu, kita juga bisa belajar dari Alkitab dalam mengantisipasi bencana yang akan melanda bumi. Pertama kali Tuhan memberikan peringatan akan datangnya bencana dalam Alkitab ialah ketika Ia memerintahkan Nuh agar mempersiapkannya dengan membangun sebuah bahtera. Kejadian 6. Nuh taat kepada perintah Allah dan membangun bahtera itu. Ketika air bah itu datang, Nuh dan keluarganya bersama dengan pelbagai jenis satwa diselamatkan karena Nuh telah melakukan persiapan sebelumnya, yaitu mentaati sabda Tuhan apapun resikonya. Salah satunya adalah waktu persiapan yang amat panjang, yaitu lebih kurang 150 tahun. Namun kita belajar bahwa Nuh tidak menunda-nunda untuk mentaati sabda Tuhan. Jika Nuh dan keluarganya tidak melakukannya dengan membangun bahtera, semua orang termasuk anggota keluarganya pasti akan mati tenggelam. Contoh kedua tentang pentingnya melakukan persiapan sebelumnya ialah ketika Allah memperingatkan bahaya kelaparan di Mesir. Fir'aun mendapatkan mimpi yang tidak dimengertinya. Yusuf menafsirkan makna mimpi itu bahwa akan ada masa berkelimpahan selama 7 tahun dan masa kelaparan selama 7 tahun sesudahnya. Yusuf kemudian diangkat menjadi penguasa di Mesir yang harus mempersiapkan program penyimpanan bahan makanan sehingga Mesir bisa melewati bala kelaparan dengan baik, bahkan membantu bangsa-bangsa lain termasuk Yakub dan anak-anaknya. Contoh ketiga ialah dari Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 11 ayat 28 hingga 30, Nabi Agabus memperoleh peringatan dari Allah bahwa dunia akan mengalami bencana kelaparan. Orang Kristen mula-mula menanggapi peringatan itu dengan serius, serta melakukan persiapan dengan serius. Para penatua mengumpulkan makanan dan mengutus Barnabas dan Saul untuk mengirimkan makanan kepada saudara-saudara seiman di Yudea. Dari ketiga contoh ini, terlihat bahwa ketika Allah memperingatkan umatnya terhadap bencana yang akan melanda, mereka memperlihatkan iman mereka dengan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan mempersiapkannya meskipun mereka belum melihat kejadian-kejadian tersebut. Itulah tindakan iman. Mengatasi rasa takut. Rasa takut selalu menjadi bagian dari pergumulan hidup manusia karena rasa takut dianugerahkan Tuhan kepada manusia agar tidak sembrono dalam menjalani hidupnya di bumi ini setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Namun memiliki ketakutan yang berlebihan karena tidak beriman dapat menyebabkan kerusakan mental atau jiwa. Apalagi untuk menjalani hidup menjelang zaman akhir yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, orang percaya perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan rasa takutnya agar energinya bisa dimanfaatkan untuk mendorong motivasinya untuk hal-hal yang bermanfaat.
Dasar utama untuk menghilangkan rasa takut adalah dengan memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus yang mengampuni segala dosa kita sehingga kita memperoleh jaminan hidup yang kekal bersama Tuhan. Jika Allah adalah Bapa kita, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lukas 13 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu yang telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kedua, setiap orang Kristen seharusnya memiliki suatu kehidupan berharga yang sesuai dengan panggilan yang kita miliki di dalam Kristus. Efesus 4 ayat 1 hingga 3 mengajarkan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Mengenal Kristus dan hidup dalam kehendaknya akan mengatasi rasa takut. Ketiga, sesungguhnya apa yang akan terjadi di zaman akhir adalah sesuatu yang membesarkan hati. Pertama, Tesalonika 4 ayat 13 hingga 18 mencatat. Ayat 13, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Daripada takut menghadapi aniaya yang akan datang, kita dipanggil untuk mengantisipasi masa depan dengan sukacita. Mengapa bersukacita? Karena dalam Kristus kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Dia dan kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa yang membesarkan hati kita? Selanjutnya kitab suci mengatakan jika kita benar-benar anak Tuhan, maka kita tidak perlu takut menghadapi hari penghakiman. Ayat 17, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 17 dan 18. Alkitab mengungkapkan bahwa bahkan jika di masa depan kita harus menghadapi penderitaan, kita tidak perlu takut. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Rasul Petrus dan banyak orang percaya mengalami banyak penganiayaan dalam hidup mereka dan bahkan kematian karena iman mereka pada Kristus. Penderitaan tidak harus ditakuti. Penderitaan merupakan suatu berkat jika menjadi suatu kesaksian bagi nama Tuhan Yesus. Orang yang tidak mengenal Kristus tidak memiliki janji tentang damai sejahtera di masa depan. Mereka memiliki ketakutan karena mereka belum memperoleh jaminan ketika harus menjalaninya dalam kekekalan. Mereka yang mengenal Kristus tidak takut menghadapi hari-hari akhir. Sebaliknya, kita berupaya untuk menjalani suatu kehidupan yang berharga sesuai dengan panggilan kita. Hidup dalam iman, menderita dengan sabar, menunggu dengan tekun dan sabar kedatangan kembali Kristus, dan bersandar pada keyakinan bahwa hari-hari kita ada di tangannya. Mazmur 31 ayat 16. Masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Orang Kristen juga diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berdaulat, kudus dan benar. Allah Maha Kuasa mengatasi bangsa-bangsa. Manusia tidak memiliki kuasa untuk mencederai jemaat, kecuali diizinkan Tuhan.
Demikian juga aniaya hanya dapat terjadi ketika itu merupakan bagian dari rencana dan tujuannya. Allah itu kudus dan benar, jadi rencananya pasti baik bagi umatnya. Mereka yang menghadapi penganiayaan dapat memiliki damai sejahtera karena mengetahui bahwa Tuhan hanya akan mengizinkan hal itu terjadi jika hal itu baik bagi mereka. Seperti antara lain tertulis dalam Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi, marilah kita selalu berjaga, entah Tuhan Yesus akan datang tahun ini atau 1000 tahun lagi, itu bukan masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya dengan selalu berpakaian dan berhiaskan kekudusan. Jangan lengah. Dan marilah kita selalu bersiap sedia, berdiri teguh, dan selalu memakai kelengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 10 hingga 18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Datanglah, ya Tuhan Yesus.